Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Nawaina ta'alluma wa ta'aliman li ibtigha'i wajhillah wa mardatillah, amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, imam kita, al-mukarram, al-ustadz Rais, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua DKM kita, al-mukarram Ustadz Maulana, juga singkatnya para bapak-bapak yang hadir mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dan Allah kuatkan keistiqomahannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dan merangka melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk pasal yang ke-34 yang berjudul Perintah Agama tentang Sifat-sifat Manusia. Mengawali pertemuan ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam al-syekh Ibn Ata'il as-Sakandari nafa'anallah wa bi ulumihim fid darain, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita buka pasal 34. Sudah di tangan bapak-bapak sekalian. Kita baca redaksi Arabiknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid darain. Faslun. Akhrij min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Kita lihat artinya, keluarkanlah. Akhrij ini isim amar, fil amar, untuk perintah, untuk anjuran. Keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu, agar kau mudah menyambut panggilan yang hak, yaitu Allah, dan dekat dengannya. Ya, kita cerna dulu pelan-pelan sebelum masuk ke penjelasan. Kita cerna dulu maksud terjemahan ini, ya. Keluarkanlah atau buanglah jauh-jauh, kan gitu bahasa lainnya, sifat-sifat kemanusiaanmu
yang bertentangan dengan kehambaanmu. Apa itu contoh sifat yang bertentangan? Kalau hamba itu kan biasanya taat, manut, ya kan gitu hamba itu. Nah kalau ada sifat pembangkang berarti bertentangan. Kalau ada sifat sombong berarti bertentangan. Kan gitu-gitu tuh namanya hamba kan, kalau disuruh laksanakan. Nah tapi kalau kita pembangkang berarti melawan itu, berlawanan tuh sifatnya. Nah apalagi sifat-sifat yang bertentangan itu nanti ada di penjelasan, tapi gambarannya itu ada sifat yang jasmaniah kita, ada yang sifat rohaniah kita. Nah yang sering nih yang bertentangan sifat-sifat rohaniah kita, seperti riya, ini kan sombong juga ini, ujub, sum'ah, ini kan bagian dari sombong semua tuh, iri, dengki, ya. Nah, di situ juga ada gila kehormatan, gila harta, gila jabatan dan lain sebagainya. Ini kan sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaan. Nah, kalau kita jauhi ini semua, maka apa yang terjadi? Nih, mudah menyambut panggilan Allah. Dipanggil melalui azan, mudah kita memenuhinya. Mudah juga untuk melakukan kebaikan, ringan untuk berbuat baik. Dan tentu dekat dengan Allah. Tapi kalau sifat ini melekat, berat kita memenuhi panggilan Allah, berat kita untuk melakukan kebaikan, berat untuk kita melakukan apalagi membantu sesama, berat. Nah maka buanglah sifat-sifat ini atau sifat tercela ini agar kita mudah mendengar panggilan Allah, baik panggilan azannya, panggilan-panggilan kebaikannya, ya. Oke, itu gambaran dulu agar lebih jelas kita lihat penjelasannya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Keluarkanlah dari dirimu sifat-sifat kemanusiaan yang tercela. Dengan apa kita buangnya? Dengan apa kita keluarkannya? Dengan riyadoh. Riyadoh itu olah batin. Bisa berzikir, bisa baca Quran, itu olah batin semua tuh. Dan mujahadah, apa itu mujahadah? Sungguh-sungguh, ya kita sungguh-sungguh melakukan kebaikan, sungguh-sungguh melakukan ketaatan, sungguh-sungguh berzikir, beribadah, semuanya itu mujahadah. Insya Allah dengan dua hal itu akan membuang jauh-jauh sifat tercela kita tadi. Apa aja contohnya? Nih ada contohnya, baik sifat-sifat tercela yang lahir, yaitu yang terlihat seperti suka melakukan ghibah, mengadu domba, membunuh, merampas dan lain sebagainya. Maupun yang batin, sifat yang batin seperti apa? Seperti sombong, ujub, riya, sum'ah, atau ingin terkenal, ya, dengki, gila kehormatan, gila harta dan sebagainya. Ini kan sifat-sifat tercela yang kita miliki. Nah, kita buang jauh-jauh ini. Nah, dan lanjutannya ini kita lihat, jauhkan dirimu dari sifat-sifat yang bertentangan dengan predikat kehambaanmu agar kau mudah menjawab seruan yang hak, yaitu Allah. Ketika kau berhasil mengeluarkan sifat-sifat tercelamu dan menyisakan sifat-sifat baikmu, seperti apa sifat baik itu? Tawadu, itu rendah hati dan lain-lainnya. Ya, ibadah karena Allah, khusyuk di hadapannya, mengagungkan perintahnya, menjaga hukum-hukumnya, takut kepadanya dan ikhlas dalam menyembahnya. Ini kan bagian dari sifat-sifat baik, ya, lawan dari sifat-sifat tercela tadi. Maka apa yang terjadi? Maka di saat datang seruan kepadamu, wahai hambaku, kau pun akan dengan mudah menjawabnya, labbaik ya Tuhanku, kami menjawab, menyegerakan panggilanmu. Kau pun akan tulus dan ikhlas dalam menjawab seruan itu, karena sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu itu telah hilang darimu. Kau pun akan dekat dengannya sehingga dia akan menjagamu dari dosa atau mahfud dan memudahkan segala amalmu yang kelak akan kau nikmati hasilnya. Masya Allah. Ini penjelasan paragraf 1 dan 2 ini mengingatkan kita ada anjuran untuk dibuang dan ada predikat penghargaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika kita buang dan jauhkan diri kita dari sifat-sifat
yang bertentangan dengan kehambaan tadi, baik sifat yang batiniah maupun yang lahiriah, maka predikat kita insya Allah, Allah akan dekat dengan kita, Allah akan memudahkan segala urusan kita, Allah akan menjadikan kita ringan langkah-langkah untuk menjalankan kebaikan, ringan untuk taat, ringan untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Ini predikat-predikatnya. Sebelum lanjut, bisa menjadi evaluasi kita bersama. Apabila sampai detik ini kita berat sekali untuk menjawab seruan Allah dengan seruan azannya, panggilan solatnya, atau panggilan umroh hajinya, atau bahkan nanti panggilan ajalnya itu ringan dan berat, itu kembali evaluasi kita. Kalau berat berarti masih ada sifat-sifat ini, tapi kalau ringan insya Allah sifat-sifat ini sudah mulai sirna dari diri kita. Ini menjadi evaluasi kita. Ya, tahadus bin himahnya bapak-bapak yang hadir ini berarti orang-orang yang soleh nih, orang-orang yang datang ikut sholat berjemaah, habis itu nggak langsung pulang dengarkan pengajian. Ini kan bagian dari sifat-sifat tadi ini, ya, jauh dari sifat-sifat iri dengan kita, jauh dari sifat-sifat sombong, ujub, riya, takabur itu. Maka mudah, ringan langkah kakinya ke masjid, ringan untuk kebaikan. Tapi sebaliknya jangan sampai kita berat langkah kaki kita ke masjid, naudzubillah min dzalik, ya, berat untuk baca Quran, berat untuk sholat dan sebagainya. Itu berarti ada sifat-sifat itu yang tercela dalam diri kita. Sama-sama kita niatkan, sama-sama kita minta kepada Allah untuk dimudahkan, dihilangkan sifat-sifat tercela itu dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut sedikit. Ada perbedaan makna antara mahfuz, yaitu terjaga dari dosa, dengan lafaz maksum, terlindungi dari dosa. Kalau baginda Rasul kan sering disebut maksum. Nah, apa bedanya? Ada kata-kata terjaga dari dosa, ada kata-kata terlindungi dari dosa. Bedanya adalah maksum sama sekali tidak pernah menyentuh dosa, sedangkan mahfuz terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan, tetapi tidak selamanya demikian. Saat keliru, seorang yang mahfuz akan langsung bertobat. Itu bedanya. Artinya kalau maksum itu tidak pernah menyentuh dosa itu, insya Allah atas izin Allah itu dosa itu jauh-jauh dari dirinya. Itu namanya maksum. Tapi kalau mahfuz itu terjaga, ada kalanya dia melakukan kekhilafan, kekeliruan, tapi cepat dia sadar untuk bertaubat. Itu namanya terjaga dari dosa, walaupun sudah dosa, cepat dia bertaubat. Itu masih mahfuz. Nah, golongan kita ini yang mana? Ya, bisa mahfuz, ya, bisa maksum. Tapi yang maksum itu sudah terkenal baginda Rasul disebut-sebut maksum, ya, dari dosa. Tapi kalau kita ini, ya, alhamdulillah kalau Allah berikan mahfuznya, mahfuz, masih terjaga dari dosa. Walaupun khilaf, ada kekeliruan, udah cepat-cepat bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Ketahuilah, ini paragraf terakhir, di mata ahli tarekat, ada istilahnya orang-orang ahli tarekat yang selalu meniti jalan menuju Allah. Itu tarekat itu ada macam-macam ya Bapak Ibu, ya. Ada tarekat yang masyhur, yang terkenal, ada juga yang binafsi, yang tarekat sendiri tidak terkenal. Ya, yang terkenal ya seperti tarekat Qadariyah, kan terkenal tuh, Naqsabandiyah terkenal. Macam-macam lah. Nah, menurut atau di mata ahli tarekat, bagaimana pandangan mereka ini? Menjauhi sifat buruk dan memiliki sifat mulia merupakan hakikat dan tujuan dari suluk. Apa itu suluk? Orang-orang yang meniti jalan menuju Allah. Jadi tujuan orang-orang yang suluk itu benar-benar menjauhkan dirinya dari sifat-sifat buruk, berusaha menghadirkan sifat-sifat mulia dalam dirinya. Jadi kalau masuk thariqah itu berarti diasah sifat-sifat baik kita itu dan dijauhkan dari sifat-sifat buruk kita itu. Jadi jangan anti thariqah juga. Ya. Kalau kita belajar silsilah thariqah itu, memang thariqah itu sudah ada dari zaman Nabi, sudah ada dari masa sahabat.
Jadi jangan anti thariqah. Apa sih arti thariqah? Jalan. Nah, thariqah itu jalan. Semua jalan menuju Allah itu namanya thariqah. Ada jalan yang udah terkenal, ada jalan setapak, ada jalan seperti jalan tol, ada jalan ini, jalan itu. Banyak jalan menuju Allah. Jadi jangan anti orang-orang yang berzikir, jangan anti orang-orang yang tahlilan, jangan anti orang-orang yang berkumpul, berdiskusi tentang ilmu dan sebagainya. Itu bagian dari thariqah semua. Ada yang zikirnya sampai 1000 kali, jangan anti. Itu bagian dari thariqah. Nah, kita beruntung, kita sudah ada guru, ada mursyid yang membimbing kita, diarahkannya ke thariqah ini, itu bersyukur. Itu suatu dari rahmat Allah juga. Hal itu tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang yang diberi taufik dan bimbingan Allah untuk mengenali dirinya sendiri dan mengetahui sifat-sifat buruknya. Kembali lagi, atas petunjuk Allah, atas taufiknya Allah, rahmatnya Allah. Artinya kita ini sebenarnya tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menghindari kejahatan, melainkan ada petunjuk Allah, ada kasih sayang Allah, ada rahmat Allah. Maka kita bisa mengenali diri kita, bisa menjauhkan diri kita dengan keburukan-keburukan. Maka tetap bersandar kepada Allah dalam segala urusan itu. Allahus Samad, Allah tanpa bergantung segala sesuatu. Lalu, karena siapa yang sudah mengenali dirinya dan sifat-sifat buruknya, ia akan waspada dan berusaha menghindari sifat-sifat buruknya. Jika tidak demikian, secara tidak disadarinya, ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dibenci Tuhannya. Artinya, paragraf terakhir ini, tidak semua yang membuat kita mudah beribadah itu atas jerih payah kita, atas usaha kita, melainkan itu juga ada taufiknya Allah, ada rahmatnya Allah, ada hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga muncul kemudahan-mudahan itu, muncul keringanan langkah itu. Karena konsepnya semua yang kita lakukan ini, kebaikan yang kita lakukan itu aslinya itu berat sekali, tapi karena ada rahmat kasih sayang Allah, sehingganya kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka jangan jauh-jauh, semua itu kita berdoa untuk kemudahan, kita sandarkan urusan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan urusan-urusan kita itu. Nah, ini paragraf terakhir, sehingga bisa kita simpulkan di paragraf atau semua paragraf ini dan di pasal 34 ini, maka kita diarahkan, diperintah oleh Allah dan Rasulnya, bahkan kajian-kajian kita ini melalui ulama-ulama kita ini, untuk berusaha menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tercela yang telah disebutkan tadi. Supaya apa? Supaya kita mudah memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi jangan kita simpan sifat-sifat yang tercela itu dalam diri kita, sehingga membuat kita berat untuk menghadiri panggilan Allah, berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang menjadi kesimpulannya, sehingga sekaligus menjadi evaluasi kita. Jika berat mendatangi panggilan Allah, mudah mendatangi panggilan manusia, kan gitu lagi urusannya itu menunjukkan sifat tercela dalam diri kita ini masih menggerogoti kita, penyakit-penyakit dalam diri kita itu masih bersemayam dalam diri kita. Mari kita berusaha untuk membersihkan itu semua. Insya Allah kalau sudah sirna, sudah jauh, kita akan menjadi orang yang baik, yang ringan, yang mudah untuk melakukan ketaatan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar diskusi kita, supaya tidak terkesannya pasif. Mari kita buka sesi diskusi, tanya jawab. Masih ada waktu sampai sebelum Isya ya. Ya, kita manfaatkan waktu. Monggo bapak-bapak, jika ada yang mau bertanya silakan, atau yang mau menambahkan juga boleh. Ya, ini namanya diskusi. Barakallahu fikum jami'an. Monggo bapak-bapak. Ada?
Ya, kalau husnudonnya kalau nggak ada itu berarti faham tuh. Monggo Al-Mukarram, guru kita nih, monggo. Tapi ada juga manusia yang sudah mengorbankan Allah, dia ada di orang tapi masih memiliki sifat sombong. Gimana? Ya, barakallah. Ini di dalam dirinya ada dua-duanya. Masya Allah. Sifat-sifat sombongnya ada, riaknya ada, ujub iri dengkinya ada. Tapi juga dia suka sholat, suka puasa, suka kebaikan. Bagaimana itu? Kok ringan dia melakukan kebaikan? Tapi ada penyakit-penyakit atau sifat-sifat tercela tadi. Nah, konsepnya seperti itu tuh akan muncul dalam beribadahnya itu, dalam berbuat baiknya itu, dalam melakukan ketaatan itu menjadi tidak berbobot. Akan muncul seperti itu. Sehingga yang membuahkan ibadah kita tuh gugur. Pahala-pahalanya asbab kita ria, asbab kita sombong, asbab kita itu ada semua. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau sudah disebut beriman itu orang-orang yang benar-benar hamba yang totalitas tadi, yang percaya, yang yakin, ya. La taqtulu shadaqatukum bil manni wal adha. Janganlah engkau rusak atau putuskan amal ibadahmu atau sedekahmu bil manni wal adha, dengan membicarakan ulang, ta'ajub, sombong, ria, iri, dengki, ria. Itu kan bagian dari yang membuat rusak ibadah. Sehingga nilai-nilai kekhusyuan itu berkurang, sehingga nilai-nilai ketulusan itu berkurang. Nah, bagaimana sifat orang seperti itu? Tercelaknya ada, juga kebaikannya ada. Nah, Allah a'lam bishawab, ya itu ya. Karena itu konsep dalam tasawuf itu, selama ada sifat tercela itu, selama itu pula kita itu belum dekat dengan Allah, kita itu masih jauh dari Allah. Karena konsep tasawuf ini konsep dekat. Dekat dengan Allah itu benar-benar totalitas, benar-benar sifat-sifat tercela itu sirna, buang jauh-jauh. Tapi kalau masih bersemayam sifat itu, maka dia beribadah dan dia melakukan kebaikan itu bersifat casing itu, bersifat syariat casingnya saja itu. Karena dalam dua kondisi dia melakukan kebaikan, tapi sifat-sifat tercela seperti tadi riya, ujub, sum'ah itu masih melekat. Itu akan merusak nilai ketulusan ibadahnya. Nah, itu yang ada casingnya doang itu. Yang ada ibadahnya itu casingnya aja tuh. Sehingga sulit untuk khusyuk yang begitu tuh. Sulit untuk benar-benar fokus dalam ibadah itu sulit, atau khusyuk dalam ibadah itu sulit yang begitu tuh. Karena sebenarnya kontradiktif ya. Ada sifat tercela, tapi ada juga sifat terpuji, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, lalu bagaimana pandangan fikihnya? Karena kita ngaji tasawuf, kita sudah menyinggung tadi akan sulit khusyuk, akan hanya casingnya saja. Nah, bagaimana pandangan fikihnya? Tetap pandangan fikih itu al-ahkamu bidzawahir. Hukum itu melihat zahirnya. Kalau zahirnya dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, mau sholat, mau puasa, atau infak sedekah, dia termasuk orang yang baik. Dicatat amal baiknya oleh para malaikat. Tapi kalau dia melakukan sombong, iri, dengki, dan sifat-sifat tercela tadi, maka dia tergolong orang yang tercela. Maka dicatat juga keburukannya. Tinggal dibanding mana yang lebih banyak baik atau buruknya. Tapi masalah hatinya tadi, malaikat nggak bisa ikut campur di situ. Karena urusan hati itu urusan Allah. Dalam hadis qudsi itu sangat jelas, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa ila jasadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casingmu, jasmanimu, rupa ganteng cantikmu, tapi Allah melihat qulubikum, hatimu. Tapi malaikat tidak, yang tukang catat nggak bisa lihat hati.
Nah, tapi lihat zahirnya, maka fikih itu mendeteksinya zahir. Nah, maka kalau sudah seperti itu, tugas mereka mencatat. Ya, rotibun wa atid itu tukar mencatat amal baik dan buruk. Tinggal dikumpulkan, ini catatan amal baik buruknya, silakan ikra kitabah, baca catatanmu. Lalu urusan baik buruknya kembali ke Allah. Benar dia melakukan banyak kebaikan ini, tapi dulu hanya riak saja ini. Enggak terkait si malaikat riaknya itu. Dia hanya ujub aja ini. Itu penyakit hati semua. Tapi Allah yang melihat, bohong salatnya, bohong puasanya, bohong ibadahnya, bohong ngajinya. Allah lempar lagi ke dirinya. Kan banyak tuh hadis kursi menyebut begitu. Dia kagak pernah catatan kering ini, catatan baiknya, yang ada buruk. Tapi Allah Maha tahu hatinya. Dia pernah menolong orang misalnya dalam kondisi benar-benar, kalau dalam hadis yang sahih itu kan pelacur, riwayatnya sangat kuat kan itu. Banyak keburukan tapi hanya menolong seekor binatang. Dengan itu Allah lihat hatinya tulus mulia untuk membantu sesama hamba Allah. Lalu dia dikategorikan ahlul khair, ahli kebaikan. Maka dari situ selamat kan? Nah, itu urusan Allah nanti dalam pengadilannya. Tapi kalau dalam fikih ya kita tetap kamu bil zawahir hukum. Ya mudah-mudahan kita tulus ya, ibadahnya tidak bersamaan dengan penyakit-penyakit atau sifat-sifat tercela kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu gambarannya dulu. Barangkali ada yang mau menjawab, yang lain juga boleh. Monggo Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang pertama, gimana caranya kita supaya bisa istiqomah dalam melakukan cuma yang wajib gitu ya? Karena saya pribadi terkadang yang wajib itu pun suka kalah dengan urusan duniawi. Di panggilan sholat itu kan paling berapa menit, tapi kadang suka ya itu tadi perang batinnya itu ada. Betul. Mau sholat 5 waktu padahal masih panjang urusan dunia itu. 5 waktu itu hanya berapa menit saja. Nah, bagaimana untuk meningkatkan supaya kita bisa ya adalah barangkali istiqomah gitu. Karena terus terang saja memang zaman sekarang gitu, berbagai macam urusan seolah-olah sepele begitu sholat, padahal itu adalah yang wajib. Tapi ketika di masjid begini memang sadar banget gitu. Tapi kalau udah keluar dari masjid, ya Allah, mau lebih banget. Nah itu gimana gitu triknya supaya ya walaupun kami ini mungkin sudah tua gitu, ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Betul. Ini pertanyaan yang hebat ini. Agar kita bisa istiqomah, agar tips istiqomah itu bisa kita jalankan, apa sih? Minimal ada 4 tips yang mudah, dan ini Imam Al-Ghazali menyebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu 4, nggak usah jauh-jauh. Yang pertama, luruskan niat dalam melakukan ibadah. Ini konsep awalnya istiqomah itu karena niat. Innamal a'malu binniyat. Segala yang kita lakukan tuh asbab dasarnya tuh niat. Kalau kagak ada niat, udah lempeng, ogahan, malas-malasan nanti tuh. Pokoknya luruskan niat. Apa tujuan niat kita ini? Oh, karena Allah. Bismillah, kita mau sholat, mau yang wajib ini 5 dalam sehari semalam ini karenamu ya Allah. Luruskan niat. Nah, ini 1. Yang kedua, berusaha membuat jadwal atau schedule dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, supaya kita terdorong ketika bangun tidur itu, oh ini yang kita lakukan subuh. Nah, setelah bekerja beraktivitas, oh setelah ini ada zuhur, kita bikin aja schedule, tempel di cermin kita barangkali atau di tempat-tempat yang sering kita lihat. Ini karena ini konsep manajemen itu masuk juga, konsep membuat schedule
rencana yang matang untuk 24 jam itu kita melakukan apa saja. Sehingga ini menjadi acuan untuk istiqomah. Karena kita mau istiqomah yang apa tuh bingung nanti. Oh, yang kita acuan istiqomah ini. Karena sebenarnya istiqomah itu nggak mesti harus semua ibadah. Satu saja. Bahkan pilih yang paling mudah. Kata baginda Rasul itu, saking dianjurkan istiqomah itu, disebutkan al-istiqomah khairun min alfil karomah. Satu istiqomah yang kita lakukan itu lebih baik daripada ribuan karomah. Lalu sahabat-sahabat itu kira-kira apa yang mudah diistiqomahkan? Rasa-rasanya 5 waktu ini berat. Rasa-rasanya sedekah infak ini berat. Apalagi tahajud berat, duha berat, ngaji berat. Senyum langsung, baginda Rasul senyum. Nah, senyum begini. Apa kata Rasul? Tabassama ila wajhi akhika as-sadaqah. Senyum kau kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Maka kau istiqomahkan aja itu. Istiqomah senyum, senyum. Keluar rumah senyum. Enggak usah ibadah-ibadah yang berat. Satu saja kita istiqomahkan. Apalagi yang bisa kita istiqomahkan? Alfu bis salam. Ya, afsus salam, tebarkan salam. Ketemu orang assalamualaikum, ketemu siapa-siapa assalamualaikum, maka ketemu hewan pun assalamualaikum, kambing lewat assalamualaikum. Gila ini. Nah, pokoknya cari yang mudah supaya schedule kita bikin itu ternyata yang kita istiqomah senyum. Ya, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah senyum. Ya, apalagi ditambah dari 5 waktu tadi untuk plus hebat itu. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana tips istiqomah ini? Bergaulah dengan orang soleh. Ini yang penting. Bergaul dengan orang soleh. Bahkan obat hati yang lagi gelisah, gundah, galau itu, atau lagi bad mood untuk ibadah, itu obat yang mujarab itu kumpul dengan orang soleh. Kumpul saja, nggak mesti kita harus ngaji, nggak mesti kita harus diskusi. Kumpul aja, dengerin ngomongannya, udah tenang hati kita itu. Nah, tenang hati kita itu bisa membuat istiqomah tadi ringan lagi. Berkumpul dengan Allah soleh. Kan ada itu konsepnya opik itu ya. Nah, dan ini bukan konsep sekedar nyanyi, tapi dari ulama-ulama terdahulu. Masih ingat nggak nyanyi itu? Masih ingat kan? Tuh, apa itu bunyinya? Obat hati ada 5 perkaranya. Tuh. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Oh, nomor 1 ini baca Quran dan pahami maknanya. Ini hati jadi baik, jadi bagus. Tuh. Lanjut yang keduanya itu berusaha sholat qiyamul lail. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat berpuasa, usaha Senin Kamis. Yang kelima selalu berzikir kepada Allah. Itu bagian-bagian dari poin yang ketiga itu, kumpul dengan orang soleh. Itu bisa membuat kita istiqomah. Nggak usah jauh-jauh. Orang-orang soleh ini lihat wajah-wajahnya nih. Nah, ini nih kumpulan orang soleh, kita ikut di mana saja adanya. Lalu yang keempat, walaupun banyak yang lain, tapi ini yang 4 ini sudah bisa terwakili. Yang keempat itu adalah tetap kita bermunajat, berdoa kepada Allah SWT agar kita beristiqomah, agar kita dikuatkan untuk keistiqomahan kita itu. Bahkan doa yang terbaik itu, sebaik-baik doa itu adalah doa yang Allah, doa yang menunaikan hak Allah. Ada tuh di pasal berapa itu di kitab Al-Hikam ini. Doa yang terbaik itu kita berdoa menjadi hamba yang totalitas mengabdi kepadanya, yang istiqomah kepadanya. Itu doa yang terbaik menurut kitab Al-Hikam ini. Bukan doa minta rezeki, minta ini, minta itu, boleh semua itu, tapi itu masih baik. Doa yang terbaik itu adalah doa ketika kita mengangkat, minta kekuatan, keistiqomahan untuk dekat denganmu ya Allah. Minta untuk kuat ibadah kepadamu ya Allah. Minta itu. Jadi jangan jauh-jauh dari mintain, karena rahmat dan kasih sayang Allah itu juga asas dari permintaan kita itu. Nah, ini 4 saja dulu. 1,
luruskan niat. Yang kedua, buat schedule. Ini real, ini boleh dibuktikan. Buat schedule, karena kita di pesantren dulu ini dilakukan ini supaya istiqomah ini dari awal sampai akhir bangun tidur ini schedule. Yang ketiga, kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita bergaul dengan non soleh atau yang suka lalai, pasti kita ikut lalai juga itu, ogah-ogahan malas ibadah juga nantinya. Kumpul dengan orang soleh, berusaha ini, berusaha. Lalu yang keempat, bermunajat, berdoa kepada Allah untuk terus dimudahkan keistiqomahan. Barakallahu li wa lakum ajmain. Masih banyak yang lain juga, boleh di searching di Google tips agar mudah istiqomah. Banyak kok jawaban-jawaban, tapi itu yang selalu dijadikan pegangan oleh kita di pesantren ya. Cukup 4 itu ringan. Barakallahu li wa lakum ajmain. Sudah azan, mari kita akhiri, kita tutup. Apa yang telah didapat difahami, kita berusaha sama-sama amalkan, dan itu semua datang dari Allah SWT. Kalau ada yang keliru, yang salah menjawab atau salah memberikan pemahaman, itu kekeliruan dari kami sendiri. Buang jauh-jauh. Mari kita akhiri dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.